Assalamualaikum sahabatku semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat dan berbahagia, mari kita simak kisah Abu Nawas berikut ini. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siap yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal mempunyai otak yang cerdas. Akhir-akhir ini saya gelisah, seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepada saya untuk memuji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja supaya bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil berenjak meninggalkan rajanya. Tes kesetiaan menteri-menteri. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya ketika ia hendak salat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah salat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta Raja untuk bersandiwara seolah telah mempunyai sorban sakti. Raja Harun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah saya untuk menentukan masa di negeri ini, titah Raja. Bagaimana caranya wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadai. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas Raja. Kehebatan sorban usang. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Raja. Sorban ini baunya sangat harum, niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorab sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu, Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua dan ketiga. Kini saya tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat agian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari.